Kelihatannya butuh energi yang banyak ikut bongkar pagar laut gitu kemarin. Agak capek juga ini, agak luka kakinya. Waduh, ini ada bekas luka ini. Bekas luka ini. Wah. Oh, masih ada darahnya loh. Masih. Pak Said nggak takut, Pak? Apa di balik ini semua? Apakah jangan-jangan ini motif sakit hati? Atau jangan-jangan memang dari PT Agung Sedayu juga terlibat untuk mematok pagar-pagar bambu itu sebenarnya? Bagaimana suasana batinnya Pak Aguan hari-hari ini? Polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten yang membentang sepanjang 30,16 km mulai menemukan titik terang. Terlebih pasca dihujani kritik dan sorotan publik akibat ketidakjelasan kepemilikan pagar-pagar bambu tersebut. Belakangan diketahui pagar yang terpasang melintasi wilayah 16 desa di 6 kecamatan. Mulai dari Kronjo hingga Teluk Naga ini ternyata merupakan sebuah pembatas, di mana dalam investigasi pemerintah pusat terdapat sertifikat tanah yang diterbitkan. Pagar laut pun akhirnya dibongkar sejak Senin 18 Januari 2025. Karena dipastikan sertifikat di luar garis pantai apalagi dalam bentuk bukan tanah adalah cacat prosedur dan material. Personil TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta nelayan membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran tahap kedua ini melibatkan puluhan kapal, baik dari TNI Angkatan Laut, KKP dan nelayan, di mana kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP buntut dari polemik pagar laut. Komisi 4 DPR pun terus mendesak KKP untuk segera menuntaskan investigasi dan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Polemik pagar laut juga mendapat perhatian khusus dari Said Didu, mantan sekretaris BUMN periode 2005-2010. Bahkan dirinya sempat meluapkan emosi secara spontan manakala ikut mencabut pagar laut. Kalian boleh merampok negara, penyiksa rakyat. Sobat saya Abraham Silaban, saya mencermati dan ikut mengamati kasus pemagaran laut di Kabupaten Tangerang. Di balik ini semua, kita tahu ada satu figur yang disebut menjadi orang terdepan, menjadi dalam tanda kutip penyerang, striker, untuk membuka kotak Pandora persoalan yang sudah terjadi di sana, di mana sertifikasi laut yang pada akhirnya dicabut dan kemudian hari-hari ini akan diusut siapa-siapa saja yang tersangkut. Saya Abraham Silaban, saya akan berbincang dengan figur ini, figur yang menurut saya cukup sederhana, bahkan cukup lantang dan berani, dan cukup emosional dalam apa yang diperlihatkannya ketika ikut juga mencabut pagar laut. Sosok itu adalah Sekretaris BUMN 2005-2010 yang meninggalkan jabatannya hanya untuk menjadi dalam tanda kutip manusia merdeka. Said Didu. Saya ada di depan kediamannya
yang mana di depan kediamannya sebagai suatu resiko yang sudah diperjuangkannya, rumah pribadinya pun didemo oleh orang-orang yang tidak dikenal, oleh mereka-mereka yang disebutkan merasa terganggu dan terprovokasi atas apa yang dilakukannya, yang disebutkan ia sebagai dalam tanda kutip provokator. Tapi apa iya Said Didu adalah seorang provokator? Atau jangan-jangan ia adalah sosok aktor yang barangkali dibutuhkan untuk membuka tabir yang selama ini tak satu pun berani membukanya. Saya Abraham Silaban, eksklusif hari ini. Saya mengunjungi kediamannya dan saya akan membuka kepada Anda semua apa-apa saja yang bisa kita buka lewat skandal pagar laut yang ada di Pulau Tangerang. Saya sudah bertemu dengan sosok yang menjadi perbincangan publik belakangan ini. Pak Said, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Abraham. Terima kasih sudah menerima saya dan tim saya di kediaman di sini, Pak. Yang mau saya tanyakan, bagaimana tidur hari-hari ini? Saya tidurnya makin nyenyak karena saya makin nyenyak karena saya lihat publik makin memihak untuk membela rakyat. Oke. Dan mungkin juga nyenyak karena kelihatannya butuh energi yang banyak untuk ikut bongkar pagar laut itu kemarin. Agak capek juga ini, agak luka kakinya di bawah. Oh, begitu juga nih, mana yang luka? Nah, ini luka nih. Waduh, ini ada bekas luka ini. Bekas luka ini. Wah. Kok masih ada darahnya loh? Masih. Aduh, kuku dan sebagainya. Ya. Ini luka karena apa? Luka karena ya karena sudah ada kerang yang menempel. Oke. Sudah ada semacam karang lah ya. Ya, kerang yang menempel di bambu. Kerang yang menempel Ya, di bambu-bambu ya, itu. ada. Jadi memang ekstra hati-hati ya di Betul, sana. Ya? hati-hati. Oke. Saya sempat mikir, Pak, jangan-jangan karena luka ini Bapak terlihat begitu meledak, begitu emosional ketika Bapak memegangi pagar bambu itu dan berteriak dengan bahasa-bahasa umpatan lah pasti ya. Ceritakan kepada saya, Pak, apa yang waktu itu ada dalam benak pikir Pak Said Didu? Dalam benak pikir saya adalah bahwa kok ada orang yang seserakah ini negeri ini yang didukung oleh pejabat negara yang hampir semua mulai dari atas sampai ke bawah. Karena saya ngalami betul, saya kan bergerak hampir setahun lalu dan sendiri. Setiap saya turun tuh dikejar oleh preman, dikejar oleh macam-macam. Yang benar, Pak. Ya, nah itu kan satu tutup-tutupi aja. Nah, dan preman itu hampir seluruh wilayah itu berisi preman. Hampir seluruh wilayah. Dan saya dapat informasi bahwa mereka memang menggaji tiap desa itu ada preman yang dia pasang. Oke, tunggu. Bapak berangkat ke sana dan itu sudah dilakukan berkali-kali. Ya. Yang ingin Bapak katakan, setiap Bapak berangkat ke sana, ada orang-orang tak dikenal Ya. yang berupaya untuk mengintimidasi. Betul. Itu selalu. Intimidasi apa yang dialami? Jadi dikejar, diteriak-teriakin, dan menariknya setelah dia teriak-teriak direkam kayak gitu, itu tahu-tahu pengacaranya Pantindak Kapuk punya videonya, sementara saya nggak punya. Artinya mereka melapor dong, berarti kalau dia bantah bahwa bukan bukan premannya Pik 2, kok Anda punya rekamannya, sementara saya nggak punya. Ya, saya menyaksikan sih ada beberapa footage ya, ada beberapa dokumentasi. Bapak semacam diusir begitu ya, Pak ya. Betul. Nah, kalau kita coba pikir ya, Pak ya, coba kita berusaha untuk masuk ke dalam pikir bahwa jangan-jangan mereka nggak kenal, ada pendatang, terus dianggapnya, oh mau buat apa di sini dan lain sebagainya. Dan kalau mereka mengaku bahwa mereka warga di sana, warga setempat yang merasa terganggu terhadap kehadiran Pak Said Didu, waktu itu apa yang Bapak jawab? Saya menyatakan kalau saya masuk wilayah proyek dia wajar dong usir. Tapi kan saya berada di kampung, tempat umum, bukan tempat mereka. Jadi saat itu kadang-kadang saya lagi cari tempat sholat di masjid, ada juga di masjid untuk ngejar. Jadi memang, jadi saya bilang
CCTV mereka itu canggih sekali. Karena itu hampir seluruh 7 kecamatan. Kalau Said Didu turun tuh, sepertinya mereka udah tahu Said Didu akan ke sana gitu. Pak Said nggak takut, Pak? Nggak khawatir, Pak? Saya sampai titik bahwa kalau Said Didu sudah mengalah, maka negara ini sudah dikuasai mereka. Titik pemikiran saya. Kalau memang ini menyebabkan saya dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah, maka inilah jihad saya yang terakhir. Itu sampai di titik itu saya percuma ngancam saya. Karena yang saya harapkan Anda melakukan perbaikan. Bapak nggak coba laporkan, Pak, bahwa ada perbuatan yang tidak menyenangkan ketika Bapak datang ke sana? Kalau dilaporkan, pasti malah membesarkan mereka dan gajinya semakin naik. Karena begini, dulu bayangkan sering ngirim orang untuk demo ke rumah saya ini. Oh ya? Ya, Ini kapan ini? itu sekitar sebulan lalu lah. Berdemo di depan Ya. kediaman pribadi? Ya. Oh, saya baru dengar nih. Nah, yang itu. di demo justru sipil. Ya. Justru gerakan sipil Ya. yang di demo. Nah, dia masa mendemo ke rumah saya dan itu Bukan pejabat publik. yang bukan demo pejabat gitu. publik dan itu sekitar berapa? 12 mobil ya. Oke. 12 mobil datang, untung masyarakat di sini menghadang di sana. Nggak boleh masuk. Apa yang disampaikan dalam demo itu, Pak? Saya kebetulan lagi di Serang, Pak, rumah Bapak lagi di demo. Loh, apa urusannya rumah saya? Jadi maksud saya begini, Nggak, apa pesan yang mereka sampaikan? Apa yang Ya, mereka mau gaungkan sampai dia- ke depan rumah ini? dia selakukan bahwa ini rumah provokator. Loh, memang saya mau memprovok kebiadaban yang Anda lakukan supaya publik paham. Itu bukan provokasi, hanya membuka fakta bahwa terjadi kezoliman yang dilakukan oleh pengembang P2. Itu adalah cara Bapak untuk unlock ya, Pak ya, Ya. untuk membuka yang Bapak sebut tadi. Jangan-jangan ini adalah jalan untuk membuka kotak Pandora Betul. semuanya apa yang terjadi gitu. Tapi balik lagi soal demo tadi. Saya mau dalamin itu ya. Karena terus terang saya 16 tahun sebagai wartawan, saya baru melihat fenomena ini di mana rumah pribadi didatangi. Oke, yes, kalau misalnya ada dalam beberapa kasus pejabat publik di demo rumah pribadinya. Tapi itu pun bahkan rumah pribadinya pejabat publik itu kalau di demo mereka langsung lapor. Jadi saya punya suratnya, surat mereka, dan lucunya polisi tidak melarang. Tidak menulis bahwa ini tidak boleh. Tidak boleh. Akhirnya terjadilah bahwa lucunya diizinkan lewat depan rumah. Itu kan lucu. Jadi nah, itu kenapa saya tidak melaporkan, karena pasti ini nggak ada gunanya. Coba bayangkan, di bulan-bulan Juni, Juli, saya akan mulai teriak ini di bulan Mei. Siapapun yang foto dengan saya di sana, pasti besoknya dipanggil polisi. Oh ya? Ya, dipanggil polisi. Itu Jadi- nyata terjadi. Terjadi, banyak sekali rakyat lainnya, rakyat ketakutan. Ketemu Said itu nggak bisa. Nggak bisa sama sekali, karena Atas dasar apa pemanggilan? Kan nggak boleh serta-merta pemanggilan itu dilakukan, itulah Pak. polisi. Itu polisi. Dia katakan ikut menyebarkan hoax gitu. Itu mereka melakukan itu. Nah, Tapi baru tidak ada yang ditangkap lah ya, Pak ya. Sekedar minta keterangan dan sebagainya minta kan, Pak. keterangan dan ditakut-takuti. Nah, kalau saya ketemu orang, umpamanya saya turun dan saya wawancara ya, atau lihat fotonya, itu dipanggil. Selalu dipanggil. Saya panggil ya, Pak ya. Pak, saya khawatir kalau kita lama-lama berdiri di sini juga, saya khawatir juga di depan nanti ada yang demo, Pak. Daripada kita diskusi di halaman ini dan terlihat orang makin Oke. banyak kerumunan di sana dan akan ada berdemo, ya sebaiknya izin kami boleh masuk ke dalam, Pak. Kita di dalam aja ngobrol lebih. Lebih safety dan jangan sampai ada demo berikutnya. Terima kasih Pak Said sudah menerima kami di kediaman Pak. Dan ini kediaman saya baru tahu ya Pak, ternyata di daerah Tangerang. Yang saya ketahui Pak Said Didu ini dulu adalah pejabat di Kementerian BUMN. Kalau nggak salah itu sekretaris Kementerian BUMN tahun 2005-2010 ya Pak ya. Ya. Di mana saya sempat berpikir nakal sebetulnya Pak ya. Kok iya pejabat BUMN tinggalnya di daerah Tangerang, Pak? Biasanya para pejabat-pejabat itu, apalagi ya hampir 6 tahun menjabat di BUMN, biasanya sudah punya properti ataupun rumah mewah minimal di Jakarta Selatan, Pak. Nah, jadi saat saya menjabat tuh, saya ke KPK. Ini gaji saya sekian, nambah harta saya kira-kira yang aman setahun berapa. Oke. Nah, itulah
Rumah ini saya miliki 96 sebelum menjabat jauh. Sebelum menjabat. Jauh sebelum menjabat. 96 saya 2005 kan berarti 10 tahun setelah saya punya rumah di sini baru menjabat. Dan itu di era 3 menteri yang silih berganti ya, Ya, Pak? Ya? silih berganti. Nah, saya selalu pikir tuh kalau pejabat jangan sampai ada pejabat mati sebelum meninggal. Saya nggak mau. Mati sebelum meninggal itu adalah orang yang punya kesalahan, sudah pensiun, takut bicara karena takut boroknya dibuka. Kan kita dengar Bapak juga mengundurkan diri dari Ya. posisi Bapak waktu itu. Oke, sedikit banyak kita sudah tahu sih sebetulnya, Pak. Dan Bapak menyebutkan alasan Bapak adalah untuk menjadi manusia merdeka, betul ya, Pak ya? Ya. Merdeka dari apa, Pak? Jadi saat itu kan saya dengan Jokowi itu sampai 2016. Oke. Tapi setelah saya buka Papa minta saham, Ya. saya buka tentang tenaga kerja Cina asing, saya buka tentang penyerahan tambang-tambang. Oke. Kok saya semakin kok dilarang? Oh, Oke. orang ini nggak cocok. Nah, akhirnya Bapak pabrik paham, saya nyampe rumah, saya sholat maghrib, saya tanya istri saya, tabungan masih ada nggak, Mam? Oke. Kenapa? Kelihatannya saya nggak cocok lagi. Oke. Saya mau mundur semua dari jabatan dan menjadi manusia merdeka. Dan mas ini saya kehilangan penghasilan 272 juta. Mengapa saya harus bertanya ke personal itu ya, Pak Said? Karena Anda pasti juga sudah mengukur resiko apa yang akan Anda hadapi ketika Anda dalam tanda kutip berisik dalam isu apa yang terjadi di pagar laut. Ya. Profiling Anda akan segera terekspos, dibuka. Negatif narasi akan segera di-up dan lain sebagainya hanya untuk menunjukkan siapa Anda sesungguhnya. Maka ini adalah kesempatan Pak Said untuk menjawab itu semua. Karena pada prakteknya orang akan berpikir selalu motif-motif dan motif. Apa di balik ini semua? Tidak jauh pasti orang akan berpikir, apakah iya ini motif ekonomi? Selain itu, apakah jangan-jangan ini motif sakit hati? Karena Pak Said Didu tidak diajak masuk dalam kekuasaan. Atau jangan-jangan ini adalah cara untuk kemudian galak di depan, kemudian untuk mendapatkan posisi jabatan, Pak. Saya nggak mau bersuuzon, tapi pada prakteknya hari-hari ini kita bisa melihat wajah-wajah banyak yang ada di dalam duduk kursi kekuasaan seperti itu, Pak. Saya 34 tahun dalam birokrat. Ya. Mulai dari Pak Harto, dan saya dekat sekali sama Pak Harto, dekat sekali dengan Habibie, dekat semua. Tapi saya orang kalau nggak cocok aja. Itu selalu saya. Jadi mungkin orang tidak paham saya. Kalau nggak cocok saja. Jadi, nah terus kalau menganggap ngejar jabatan, umur saya sekarang 62, kok nggak penting-penting lagi, nggak penting amat lagi. Ngejar ekonomi, anak saya sudah hidup selesai berkecukupan. Semua. Udah cukup lah. Betul. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Betul. Dan dari situ kita bisa belajar bersyukur. Itu yang Bapak ingin katakan. Jadi saya ingin katakan begini, kita memang harus merancang hidup kita ke depan. Saya waktu menjabat, semua orang menawarkan main golf. Saya menyatakan kalau saya pensiun nanti, saya nggak mungkin bisa bayar golf. Nah, kita memang harus merancang hidup kita. Jangan sampai kita menjadi pemain bayaran, nunggu dibayarin. Oke, mohon maaf sekali lagi Pak Said Didu. Mohon izin, saya harus kembali menempatkan posisi saya kepada orang yang barangkali skeptis terhadap Pak Said Didu. Golongan-golongan mereka. Golongan-golongan yang menganggap bahwa apa di balik ini semua gitu. Yang terakhir saya dengar bahwa tidak kebetulan Pak Said Didu mengurusi persoalan pagar laut di sana, di Kabupaten Tangerang. Disebutkan karena Pak Said Didu memiliki tanah di sana. Kalau nggak salah sekitar 10 hektar. Yang juga terdampak akibat proyek yang disebutkan akan berjalan dan sedang berjalan. Betul Pak, semata-mata ini adalah untuk membela apa yang menjadi hak Bapak sendiri. Bahkan ada lagi narasi yang lebih jauh berkembang, jangan-jangan ini hanya untuk menaikkan harga pasar dari tanah Bapak yang ada di sana. Betul sebetulnya Pak, ceritakan kepada kami. Jadi tanah saya tuh saya beli 90, berarti 34 tahun lalu. Oke. Jadi lebih dulu punya tanah saya daripada PIP. Oke. Jadi agak lucu, saya seakan-akan tak Said itu memperjuangkan tanah itu. Dan berapa luasnya Pak? ada yang lucu, saya tahunya 10 hektar. Di rootnya pembebas tanah PIK 2 malah lebih tahu luasnya tanah saya daripada saya. Berapa Pak?
Ya sekitar kata dia hanya sekitar 9, sekian gitu. Jadi betapa ininya mereka gitu, perhatiannya kepada saya. Di gitu daerah kan. mana, Pak? Daerah Kronjot, daerah Kecamatan Kronjot. Nah, kalau dia beli semua tanah dengan harga yang menguntungkan rakyat, saya punya pikiran, udahlah ambil aja tanah saya gratis. Oh ya? Ya, Anda sampaikan itu? saya sampaikan secara terbuka. Oke. Nah, terus kenapa saya dituduh bahwa saya mau bernegosiasi sama mereka? Jadi mereka memang sudah ada instruksi. Kebetulan saya punya, supaya mereka tahu, saya punya orang di dalam WA grupnya mereka. Keluar instruksi memang, Oke. hajar terus Said Didu. Wow. Karena Said Didu ini adalah istilahnya biang kerok terbukanya kotak Pandora kesalahan yang terjadi. Balik lagi tuh Pak, soal motif ya Pak. Bapak sudah mengatakan bahwa yes, itu adalah memang ada lahan di sana, kemudian juga ini bukan menjadi landasan utama Bapak untuk Nggak ada sama sekali. membuat ini semua terekspos. Menjadi, saya berani katakan Bapak yang menjadi garda terdepan lah ya Pak ya. Dan punya peran besar untuk kemudian ini bisa sampai ke telinga para pembesar dan melakukan tindakan yang hari-hari ini kita lihat, dicabutlah HGB-nya, kemudian juga pagar lautnya dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Lalu motif Bapak itu apa Pak? Negara ini betul-betul sudah dikuasai oligarki. Oligarki sudah membeli partai politik. Oligarki sudah membeli aparat hukum. Oligarki sudah memegang semuanya dari semua. Bahkan oligarki yang menentukan siapa yang bisa jadi presiden. Ini sudah sangat berbahaya. Dan oligarki ini sekarang repotnya adalah karena dia sudah masuk kepada hal yang sangat prinsip. Mengambil tanah rakyat, mengambil tanah negara dengan cara mereka. Ini sudah sangat bahaya. Mas Abraham lihat bagaimana saya teriak di atas bambu di tengah laut. Itu betul-betul emosi saya. Emosi saya dalam hati saya, ya Allah. Mengenai yang sedang bergulir pasca dicabutnya pagar laut itu adalah siapa yang tersangkut? Siapa yang patut bertanggung jawab di balik pagar laut?